Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang eh, sebuah suku, kisah cinta dari seorang pemuda yang berasal dari sebuah suku, namanya itu suku Baluba. Nah, suku ini tuh ada di Afrika, di benua Afrika sana. Nah, suku itu mempunyai kebiasaan yang cukup unik ya. Jadi setiap masyarakatnya yang mau menikah itu harus eh, bisa dibilang karantina atau belajar dulu gitu sama seorang janda itu selama 1 tahun. Jadi bakal diajarkan bagaimana cara membina rumah tangga, bagaimana bersikap sebagai kepala keluarga itu selama 1 tahun. Nah, satu hari itu ada seorang pemuda namanya itu Kaelo. Nah, Kaelo ini suka sama seorang perempuan yang namanya itu adalah Amara. Nah, tapi karena saat itu Kaelo akan menikahi Amara ya, tapi karena peraturan dari suku tersebut untuk apa ya dikarantina atau belajar atau apa Kylo harus dikarantina dengan seorang janda selama 1 tahun. Jadi mau nggak mau Kylo itu menunda dulu pernikahannya dengan Amara dan tinggal bersama seorang janda selama 1 tahun, namanya itu adalah Leleti. Nah, di masa 1 tahun berjalan ini awalnya Kylo ini merasa apa ya canggung gitu kan, karena dia kan sebenarnya nggak kenal dengan Leleti ini siapa. Terus dia harus tinggal selama 1 tahun dengan Leleti ini, ibu janda ini. Terus mau nggak mau uh, Kaleo ini apa ya kan setiap hari itu berinteraksi dengan Leleti, akhirnya mereka punya hubungan itu semakin dekat, semakin semakin intensif. Jadi setiap hari itu Kylo belajar bagaimana mengelola emosional, terus belajar memasak juga nih Kaleo dari Leleti, terus belajar bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab, bagaimana masalah problem di kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, mereka Kairul belajar banyak dari Leleti. Nah, dari situ itu mulai terbentuk benih-benih cintanya Kaleo terhadap Leleti ini. Jadi Kaleo itu bukan menganggap Leleti ini sebagai gurunya dia, tapi dia menganggap apa ya perasaan cinta itu yang tulus itu udah mulai muncul. Nah, sampai akhirnya masa 1 tahun itu selesai. Terus Kaleo kan harusnya kan akan menikah ya dengan Amara. Nah, Amara itu udah siap dari ini untuk dinikahi oleh Kaleo. Tapi saat itu Kaleo itu mulai bimbang nih karena dia sudah mulai suka, udah mulai cinta sama si janda ini, sama Leleti ini. Tapi kan dia kan harus tahu kan apa ya tujuan utamanya apa, yaitu menikahi Amara. Nah, di saat itu dia mulai bimbang, tapi Kaleo bilang, Leleti bilang, Leleti bersikap profesional karena dia itu sebagai apa ya gurunya Kaleo untuk guru rumah tangga, jadi nggak bisa dia mau menikah sama Kaleo karena menganggap Kaleo adalah muridnya. Jadi secara profesional Leleti itu nggak bisa. Akhirnya Amara tetap menikah dengan Kaleo saat itu. Mendekati hari pernikahannya Kaleo dan Amara, tiba-tiba dia itu mendapat kabar dari Leleti bahwa ternyata Leleti itu hamil dan hamil dari anaknya Kaleo. Nah, saat itu Leleti itu nggak minta pertanggungjawaban dari Kaleo untuk ayo Kaleo kamu menikahi aku, itu enggak. Leleti hanya minta supaya nama anaknya dia itu ada namanya Kaleo juga, karena di suku sana itu tidak mewajibkan wanita yang menjadi guru dari lelaki dalam masa karantina 1 tahun itu untuk dinikahi, enggak, tapi mempertanggungjawabkan untuk anaknya itu di apa ya kayak nama atau marga dari bapaknya itu mesti dikasih. Nah, saat itu Kaleo kaget, shock, tapi pernikahan itu harus segera dimulai, harus tetap berjalan. Tapi untungnya Lele itu nggak minta pertanggungjawaban, akhirnya pernikahannya Kaleo dengan Amara tetap berjalan. Nah, setelah pernikahannya Amara dengan Kaleo berjalan dan mereka itu hidup berdampingan, hidup bahagia ya. Sampai satu saat itu 3 bulan pernikahannya mereka, tiba-tiba Amara itu jatuh sakit dan apa ya? Dia itu tiba-tiba itu jatuh pingsan karena pulang dari ladang itu katanya itu dia itu kena demam saat itu.
Dan pada saat jatuh kena demam itu, dan ternyata Amara langsung meninggal saat itu juga. Dan di situ perasaan Kaleo ya, baru 3 bulan menikah dengan Amara, dia sangat sedih tentunya karena harus kehilangan istrinya yang baru 3 bulan dinikahi. Di saat itu Kaleo setiap hari cuma bisa duduk sambil memandangi barang-barangnya Amara, karena ya dia udah apa ya, baru 3 bulan menikah dengan Amara tapi udah ditinggal pergi dengan secepat itu. Itu Kaleo sangat merasa sedih. Nah, setelah Amara meninggal, terus Kaleo kan akan punya anak nih ya dari Leti. Di situ dia meminta izin kepada suku dia tersebut untuk menikahi Leleti. Dan mereka sangat shock ya saat itu, karena belum pernah ada pemuda yang mau menikahi guru janda ini. Dan karena satu dan lain hal, saat itu akhirnya pernikahannya mereka disetujui, dan akhirnya mereka berdua menikah, Leleti dan Kaleo. Dan saat Leleti itu mau melahirkan anaknya mereka, dan tiba-tiba anak itu bisa lahir dengan selamat, tetapi Leleti itu meninggal saat melahirkan anaknya. Saat itu Kaleo merasa sangat sedih karena dia sudah belajar banyak dari Leleti bagaimana cara menjadi suami yang baik. Tapi Leleti itu belum sempat mengajarkan dia bagaimana cara menjadi ayah yang baik. Saat itu Kaleo mencari-cari membongkar barang-barangnya Leleti, buku-bukunya Leleti, sampai dia menemukan sebuah catatan buku yang tulisannya Leleti itu bilang ke Kaleo bahwa suatu saat kalau kamu baca buku ini, itu tandanya aku sudah nggak ada. Nah, aku sudah berusaha mengajarimu bagaimana menjadi suami yang baik. Sekarang bagaimana kamu belajar menjadi ayah yang baik. Nah, mendidik itu adalah pelajaran seumur hidup. Saat itu mau tidak mau Kaleo harus belajar mendidik anaknya. Nah, karena Kaleo itu kan cuma tinggal sendiri ya, terus merawat anaknya itu yang masih kecil. Dia itu nggak bisa nggak bisa merawat dan membesarkan anak sendiri, hingga suatu saat dia mengambil atau memakai jasa babysitter gitu dari Indonesia, TKI dari Indonesia. Saat dia searching dapat nih TKI dari Indonesia, namanya adalah Siti. Nah, Siti datang ke Afrika, ke rumahnya Kaleo, merawat anaknya Kaleo nih. Nah, Siti itu profesional, dia merawat anaknya ini menjadi tumbuh besar dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat sehat. Di situ Kaleo juga melihat bagaimana Siti merawat anaknya juga mendekat dengan Siti, tumbuh menjadi anak yang sehat saat itu. Nah, sampai satu saat karena mungkin Kaleo lihat Siti begitu baik pada dia dan pada anaknya Leo ini, Kaleo ini namanya Hanif sudah tumbuh sebagai anak yang sehat berkat dirawat oleh Siti ya. Sampai satu malam itu Siti dengan Kaleo itu lagi berbincang-bincang, terus Kaleo itu sudah jatuh hati ke Siti karena melihat perhatiannya Siti ya. Terus Kaleo bilang dia mau mengajak Siti untuk menjadi istrinya. Tapi Siti saat itu tidak mau karena dia itu sangat-sangat profesional. Dia datang ke tempatnya Kaleo itu sebagai babysitter, bukan sebagai pengganti istrinya Kaleo. Siti tahu tuh bagaimana ceritanya Amara dan Leleti tersebut, dua istrinya Kaleo sebelumnya. Di situ Siti tetap kekeh, dia tidak mau, dia profesional sebagai penjaganya Hanif. Namun Kaleo terus menggoda atau menawari Siti gitu, ayo dong Siti. Nah, akhirnya Siti luluh dan dia mau untuk dinikahi oleh Kaleo. Jadi saat itu, bukan Kaleo namanya, Kaleo. Aku dari tadi ngomongnya Kaleo ya. Jadi saat itu Kaleo dengan Siti udah harus menikah. Nah, di pernikahannya mereka itu sangat harmonis ya. Nah, Siti kan dari Indonesia nih. Siti itu suka bikin ramuan atau jamu gitu yang dia bilang tuh asalnya dari sebuah daerah dari Madura. Nah, jamu ini
sangat bagus untuk pasangan suami istri. Di situ saat itu Kylo itu penasaran dengan komposisi atau ingredients dari jamu tersebut. Sehingga satu saat dia tuh pengen melanjutkan studinya dia di Oxford University, dengan tujuan sebenarnya dia tuh ingin mencari tahu apa sebenarnya manfaat-manfaat dari jamu-jamu atau ramuan tradisional dari city ini, dari Madura. Dan dia juga cuma ingin mencoba meneliti ramuan-ramuan yang dari seluruh dunia. Sehingga kenapa dia pilih Oxford, karena Oxford itu penelitian tentang botani ya istilahnya, itu sangat mendukung. Akhirnya dia pilih di Oxford untuk mendalami ilmu ramuan-ramuan. Selama studinya dia di Oxford, Kylo ini ditemani, bukan ditemani ya, mendapatkan dosen, mungkin bisa dibilang dosen pembimbing, namanya itu adalah Eleanor ya. Eleanor ini yang menjadi pembimbingnya Kylo selama penelitiannya di Oxford. Nah, mungkin karena kesering-seringnya berinteraksi antara mereka berdua, saat itu Kylo itu jatuh hati nih, dia suka sama Eleanor. Emang gila sih ini Kylo ini. Dan dia, singkat cerita, akhirnya mereka berdua itu memutuskan untuk menikah saat itu. Nah, selama di Oxford juga Kylo sering berjumpa dengan komunitas Muslim, dan akhirnya dia juga sering baca Al-Quran, dan akhirnya saat itu dia memutuskan untuk masuk Islam. Dan pada saat dia masuk Muslim, namanya itu dirubah dari Kylo itu menjadi Kamal. Nah, saat itu dia akan pulang nih ke Afrika untuk mengunjungi istrinya yaitu Siti. Tapi dia bingung nih gimana ngomongnya kalau misalnya dia sudah menikah. Tapi karena dia sudah masuk Muslim dan poligami dari Muslim itu sah, akhirnya dia mencoba menceritakan kepada Siti bahwa dia sudah mempunyai istri baru namanya Eleanor. Dan akhirnya Siti itu menerima dengan lapang dada. Jadi saat ini Kylo atau Kamal namanya sekarang sudah mempunyai 2 istri, yaitu Siti dan Eleanor. Saat itu si Kamal, yang namanya kan sekarang sudah Kamal ya, itu kan dia sudah sebagai pemimpin suku nih. Dia ditugaskan ke perjalanan ke daerah Timur Tengah, ke daerah Yaman. Nah, saat itu dia bertemu dengan seorang penduduk Yaman itu, dan bapak ini mempunyai seorang putri yang namanya adalah Aminah. Itu putri sultan tuh. Dan saat itu si Kamal ini tertarik nih sama Aminah, dan dia coba untuk merayu Aminah untuk menjadi istrinya. Nah, saat itu akhirnya Aminah dengan si Kamal, akhirnya mereka menikah. Dan saat itu Kamal akhirnya mempunyai 3 istri ya, poligami lagi. Dan mereka berdua hidup dengan cukup bahagia dengan mempunyai 3 istri, yaitu Siti itu orang Asia, kemudian Eleanor itu orang Barat yang basicnya akademisi, dan Aminah yaitu adalah orang Arab yang keturunan bangsawan. Dalam sekarang kan si Kylo kan atau Kamal kan sudah punya 3 istri ya, yaitu Siti dan Amara kan sudah meninggal. Itu ada Siti, terus Siti kan yang TKI tadi, terus Eleanor itu adalah seorang akademisi dari Barat, dan yang terakhir itu adalah Aminah. Nah, dalam ketiga istri ini mempunyai karakter yang berbeda-beda tentunya. Dari si Siti itu si Kamal atau Kylo itu belajar tentang bagaimana disiplin dan belajar juga spiritual. Karena latar belakangnya itu Siti itu latar belakangnya orang yang sangat disiplin dan orang yang sangat spiritual. Dan dari Eleanor itu karena basic itu kan akademisi ya. Jadi di situ tuh si Kamal tuh belajar tentang logika dan juga analisis di situ. Dan dari Aminah ya, Siti Aminah yang itu istri terakhir itu si Kylo itu belajar banyak tentang bagaimana ini kan masih baru ya, dan Aminah juga kan saat itu kan dalam kondisi yang masih belum pernah pacaran dan belum pernah menikah sebelumnya. Jadi bagaimana kayak Kamal itu mentrit seorang perempuan yang baru.
Nah, terus di suatu malam setelah apa ya beraktivitasnya Kamal sepanjang hari dengan ketiga istrinya, dia duduk sendiri terus dia mengeluarkan kotak kecil itu miliknya Leti atau istri pertamanya dia ya. Dan dia membaca surat terakhirnya Leti yang mengajarkan tentang kekuatan sejati itu adalah penguasaan diri. Jadi sekarang Kamal tuh menyadari bahwa Leti itu nggak hanya mengajarinya dia cara menjadi suami yang baik, tapi mengajarinya dia itu bagaimana caranya utuh dan adil dalam kompleksitas saat itu. Dan Kamal itu adalah bukti hidup dari adat yang unik tersebut. Dan dia itu seorang pemimpin yang dibentuk oleh lima istri. Jadi dua istri yang awalnya sudah meninggal dan tiga istri yang sekarang yang dirawat oleh dia. Jadi cerita akhirnya Kamal ini belajar banyak hal dari Leti tadi ya, sebagai guru pertamanya dia, bagaimana cara menjadi suami yang baik, menjadi pemimpin yang baik, hingga akhirnya dia